Lalu sunnah berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya, wudhu itu sunnahnya menghadap kiblat. Dan disunahkan juga duduk di tempat yang tidak terkena percikan air. Jadi disunahkan wudhu itu menjauh dari tempat-tempat yang bisa mengenai yang bisa terkena percikan air. Dan disunahkan juga tidak menampar wajah dengan air. Jadi ya biasa saja, tidak usah ditampar-tampar dengan air. Lalu disunahkan tidak berbicara di tengah-tengah wudhu. Berbicara ini mengecualikan ibadah, mengecualikan zikir ya. Kalau zikir boleh, sebab orang yang berzikir itu kan dia sibuk beribadah ya. Jadi kesibukannya itu tidak dilarang dalam wudhu. Tapi berbicara ini terkadang sunnah ya. Tentunya kesunahan ini ya karena ada udzur, bahkan bisa wajib ya, bisa wajib. Berbicara di tengah-tengah wudhu itu bisa wajib. Wajib itu kalau tujuannya adalah memberitahu orang lain yang dia hampir celaka ya, hampir celaka. Jadi ada orang lain yang di depannya ada bahaya tapi dia tidak menyadarinya, yaitu memberitahunya hukumnya wajib, tidak sekedar sunnah tapi wajib. Kemudian disunahkan juga tidak menghilangkan wudhu, tidak menghilangkan air wudhu. Jadi tansif ya, tansif itu mengeringkan air dengan kain. Ini berdasarkan dari hadis Nabi ya. Nabi kalau wudhu itu air wudhunya tidak dibersihkan. Tapi untuk mayit itu sunnah dibersihkan ya. Jadi ini tidak berlaku untuk mayit. Dan juga pengecualian dari kesunahan ini saat ada udzur. Udzur itu misalkan ada angin yang membawa najis, atau misalkan dinginnya air itu menyakitkan, itu ya boleh diusap. Maksudnya airnya boleh dihilangkan. Boleh artinya tidak makruh ya. Kemudian mengibaskan air. Mengibaskan air itu seperti tidak meminta tolong wudhu. Meminta tolong wudhu itu kan hukumnya makruh ya. Kalau meminta tolong selama tidak ada kebutuhan, meminta tolong itu kan makruh ya. Bukan makruh, itu khilaful aula. Jadi meminta tolong orang lain tanpa ada udzur ya, tanpa ada udzur. Meminta tolong orang lain menuangkan air tanpa udzur itu khilaful aula. Itu sama dengan tadi mengibas-ngibaskan air wudhu tadi. Bukan makruh tapi khilaful aula. Dan hukum ini disepakati oleh dua ulama yang hampir pendapatnya selalu berbeda, yaitu Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kemudian ada kesunahan doa anggota wudhu atau karul a'dha. Jadi setiap melakukan perbuatan wudhu itu ada doanya masing-masing. Saat membasuh tangan di luar air, membasuh tangan yang dilakukan sebelum wudhu itu disunahkan berdoa, Allahumma fat yadayya an ma'asik kulliha. Ya Allah, jagalah dua tanganku ini dari kemaksiatanmu. Di saat berkumur sunnah membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu. Allahumma askini min haudi nabiyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la atma'u ba'daha abada. Ya Allah, berilah aku minum dari telaga Nabi Muhammad satu gelas yang setelahnya tidak akan merasa haus lagi. Dan di saat menghirup air dengan hidung disunahkan membaca Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma la tahrimni raihatan na'imik wa jannatik. Ya Allah, berilah aku aroma surga, dan janganlah halangi aku dari mencium aroma nikmat dan surgamu.
Di saat membasuh wajah, sunnah membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Di saat membasuh tangan kanan, disunahkan membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kanan dan hitunglah aku dengan hitungan yang mudah ya. Perhitungan amal ya. Hitunglah amalku dengan perhitungan yang mudah. Di saat membasuh tangan kiri, disunahkan membaca Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau beri kitabku dengan tangan kiri dan jangan pula kau beri kitabku dari belakang. Di saat mengusap kepala, disunahkan baca Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar wa adzillani tahta dzilli arsik ya maladzilla illa dzilluk. Ya Allah, haramkanlah rambut dan tubuhku dari neraka, haramkanlah untuk kepada neraka ya, dan berilah aku naungan di bawah naungan singgasanamu di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Tidak ada apa ya, zil ya, bayangan ya, bayangan. Dan di saat mengusap telinga, disunahkan membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mengikutinya. Dan di saat membasuh dua kaki, disunahkan membaca Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazillu al-aqdam. Ya Allah, kokohkanlah kedua kakiku ini, qadamaya berarti ya, di atas jembatan sirat di hari kaki tergelincir darinya. Lalu